Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketika hati telah berkarat. Hati adalah jendela jiwa, maka kata hati dan bahasa kalbu tidak pernah bisa dibohongi. Semakin berontak kita terhadap kata hati, akan semakin gelisah jiwa kita. Selamilah bahasa hati, niscaya akan kita temukan kedamaian. Karena bahasa hati adalah bahasa kebenaran. Bahasa hati adalah bahasa kearifan. Marilah kita meraih kearifan intelektual maupun spiritual dengan mendengar apa kata hati. Dan marilah kita meluangkan sejenak waktu untuk merenung, memahami lebih jauh hakikat diri. Ada suatu pertanyaan yang barangkali sering muncul di tengah amaliyah ibadah kita. Sudah sepantasnyakah kita meraih surga? Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, Nabi Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan dari al-jannah oleh Allah disebabkan suatu dosa yang dilakukan oleh beliau. Sedangkan kalian, wahai kaum muslimin, melakukan dosa-dosa dan memperbanyaknya. Tetapi bersamaan dengan itu pula, kalian menginginkan meraih surga dengan membawa dosa-dosa tersebut. Pantaskah hal itu? Tidak malukah kalian kepada Allah? Di dalam kitab Lathaiful Ma'arif halaman 18, karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ini adalah nasihat dan teguran yang sangat lembut untuk kita semua, yang tentunya bercita-cita dan berharap meraih surga, tetapi amalannya masih penuh dosa dan maksiat, tanpa diiringi taubat dan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau bagi kita yang enggan bertaubat dan beristighfar karena kesombongannya, terlalu yakin bahwa Allah Azza wa Jalla pasti mengampuni dosa-dosanya, tetapi juga masih meremehkan dosa-dosa itu hingga terus-menerus mengulangi melakukannya. Yang sepantasnya kita lakukan adalah ketika kita terjatuh pada perbuatan dosa dan kehilapan, maka segeralah kita mengingat Allah Azza wa Jalla, kemudian bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamul anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat ke-135. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-57. Dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Apabila hati kita baik atau bersih, maka baik pula iman dan amalannya. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa hati manusia dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi. An Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in hadihil qalabi tasadal hadidu ida asobahul ma'u kila ya Rasulullah wa majila uha qala kasaratu dzikril maut wa talawatul Quran. Rawahu Baihaqi fi Sa'ib Iman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memperbanyak mengingat mati, memperbanyak mengingat maut, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam kitab Fadail Quran karya Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dijelaskan, penyebab hati berkarat adalah banyaknya dosa dan lalai dari
mengingat Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan mengingat mati, mengingat maut, hati akan menjadi bersinar kembali. Hal itu bagaikan cermin. Semakin kotor cermin itu, maka semakin redup sinar makrifat yang dipantulkannya. Sebaliknya, semakin bersih cermin itu, semakin terang pantulan sinar ma'rifatnya. Karena itu, barang siapa terperosok ke dalam godaan nafsu maksiat dan tipu daya setan, maka ia jauh dari ma'rifatullah atau mengenal Allah. Untuk membersihkan hati yang kotor, para ulama suluk atau tasawuf menganjurkan agar melakukan mujahadah dalam riyadhah, zikrullah, dan beribadah. Disebutkan dalam beberapa hadis, apabila seseorang hamba berbuat dosa, maka muncullah satu titik hitam di hatinya. Jika ia sungguh-sungguh bertaubat, maka akan muncul titik hitam lainnya, dan demikianlah seterusnya. Jika dosa yang dilakukannya sebegitu banyak, maka hati akan menjadi hitam, sehingga hilanglah keinginan untuk beramal soleh. Bahkan hati selalu condong ke arah kejahatan. Al-Quran telah menyebutkan tentang hal ini dalam ayat, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua nasihat, yang satu berbicara dan yang lain diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah mengingat kematian." Nasihat-nasihat beliau itu akan bernilai bagi mereka yang siap menerima dan menganggapnya penting. Sedangkan bagi mereka yang menilai bahwa agama itu tidak berharga dan hanya menghalangi kemajuan, tentu ia tidak akan memperdulikan nasihat tersebut, apalagi mengamalkannya. Imam Hasan Al-Basri berkata, orang-orang dahulu memahami Al-Quran itu sebagai firman Allah Azza wa Jalla. Sepanjang malam mereka sibuk bertafakur dan bertadabur terhadap Al-Quran, memikirkan isi kandungan Al-Quran, dan sepanjang harinya mereka sibuk mengamalkannya. Sedangkan kalian hanya memperlihatkan huruf, fathah, dan domahnya, tanpa menganggapnya sebagai firman Allah, sehingga tidak pernah mentafakuri dan mentadaburinya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, mengingat kematian, berusaha membersihkan hati yang telah berkarat untuk meraih ridhonya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah, wafatun qarib, wa basiril mu'minin, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.